tengah hiruk pikuk dunia, hari suci Hindu hadir sebagai pengingat. Jiwa juga perlu istirahat. Nah, tahukah kalian mengapa hari suci itu dirayakan berbeda dengan hari-hari biasanya? Apa itu hari suci? Apa manfaat merayakan hari suci? Ayo kita pelajari bersama-sama. Namun sebelum lanjut menonton video ini, mari dukung Bapak Guru untuk terus membangun channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Agama Hindu banyak memiliki hari suci keagamaan. Hari suci dirayakan berbeda dengan hari-hari biasa. Pada hari biasa, umat Hindu bersembahyang dengan cara yang sederhana. Memakai pakaian sehari-hari, mempersembahkan sarana berupa canang sari, disertai dengan lantunan puja Trisandya. Persembahyangan pun tidak dipimpin oleh orang suci. Sedangkan pada hari suci, umat Hindu merayakannya dengan suasana yang khusus. Keperluan persembahyangan telah disiapkan sejak jauh hari, seperti sesajen untuk sarana persembahan kepada Hyang Widiwasa. Persembahyangan pada hari suci dilakukan di tempat suci umum. Umat Hindu merayakan hari suci dengan berpakaian adat. Persembahyangan hari suci dipimpin oleh orang suci yang bertugas di masing-masing pura. Pada hari suci, suasana di tempat suci sangat ramai. Ada suara gamelan, suara kidung, suara kentongan tradisional Hindu, suara mantra dari pemangku, dan suara genta pinandita. Hari suci dirayakan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa, juga untuk mengucapkan syukur kepada Hyang Widiwasa. Pada hari suci, diyakini Hyang Widiwasa beryoga untuk memberikan anugerah kepada umatnya. Hari suci adalah hari-hari istimewa yang disucikan dan disakralkan oleh umat Hindu. Pertama, hari suci berdasarkan sasi. Perayaan hari suci berdasarkan sasi, ada yang dirayakan sebulan sekali dan ada juga setahun sekali. Hari suci yang dirayakan satu kali dalam satu bulan, yaitu sebagai berikut. 1. Hari suci Purnama. Purnama artinya bulan-bulan penuh. Hari suci Purnama dirayakan setiap 30 hari sekali. Pemujaan dilakukan kepada Dewi Rati atau Sang Hyang Chandra. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan di tempat suci. 2. Hari suci Tilem. Hari suci Tilem datang setiap 30 hari sekali. Tilem artinya bulan mati atau sinar bulan tidak tampak. Pada hari suci Tilem diyakini Dewa Surya beryoga. Pada hari suci Tilem, umat Hindu memuja Sang Hyang Surya. Untuk hari suci yang dirayakan satu kali dalam satu tahun adalah sebagai berikut. 1. Siwaratri. Kata Siwaratri berasal dari kata Siwa dan Ratri. Siwa artinya Dewa Siwa dan Ratri artinya malam. Jadi Siwaratri berarti malam Siwa. Malam saat Dewa Siwa melakukan yoga semalam suntuk. Siwaratri dirayakan setiap 1 tahun sekali. Siwaratri jatuh pada Purwaning Telem Sasikapitu. Ada 3 brata yang dilaksanakan, yaitu Mona Brata, Jagra, dan Upawasa. Mona Brata artinya tidak berkata-kata atau pantang berkata-kata kasar. Jagra artinya tidak tidur semalam suntuk. Upawasa artinya berpuasa, yaitu menahan lapar dan haus, termasuk juga menahan berbagai hawa nafsu yang ada pada diri kita. 2. Hari Raya Nyepi. Nyepi dirayakan setiap penanggal apisan Sasih Kadasa. Hari suci Nyepi dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Saka. Perayaan Nyepi berbeda dengan hari suci lainnya. Hari suci Nyepi dirayakan dengan suasana yang sepi. Sehari sebelum Nyepi disebut Pangrupukan. Pada Pangrupukan, umat Hindu melaksanakan upacara Taur Kesanga. Pada hari itu juga, umat Hindu mengarak ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan simbol Butakala. Butakala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menyeramkan. Ogoh-ogoh diarak keliling desa. Tujuannya agar para Butakala tidak mengganggu umat manusia. Umat Hindu pada hari Nyepi melaksanakan catur brata yang terdiri atas ke-1, amati geni atau tidak menyalakan api. Kedua, amati karya atau tidak melakukan kerja. Ketiga, amati lelangwan atau tidak berhura-hura. Dan keempat, amati lelungan atau tidak bepergian. Sehari setelah Nyepi disebut dengan ngembak geni.
Pada saat ngembak geni umat Hindu saling mengunjungi. Mengunjungi sanak, saudara dan teman-teman. Tujuannya untuk saling maaf-memaafkan. Kedua, hari suci berdasarkan Paukon. Hari suci berdasarkan Paukon diperingati setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari sekali. Hari suci yang dirayakan setiap 210 hari adalah sebagai berikut. 1. Hari suci Saraswati. Hari Saraswati untuk memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan ke dunia. Hari Saraswati dirayakan pada Sabtu Umanis Watu Gunung. Pada hari ini umat Hindu memuja Dewi Saraswati. Dewi Saraswati merupakan simbol Dewi ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati digambarkan sebagai wanita yang cantik. Beliau memiliki 4 tangan, masing-masing memegang genitri, pustaka, wina, dan bunga teratai. Di samping Dewi Saraswati terdapat burung merah dan angsa. 1 hari setelah hari suci Saraswati disebut Banyu Pinaru. Umat Hindu melakukan penyucian diri di sumber mata air suci. 2. Hari Raya Pagerwesi. Hari Pagerwesi diperingati 4 hari setelah hari suci Saraswati. Hari Pagerwesi datang setiap Rabu Kliwon Sinta. Kata Pagerwesi berarti pagar dari besi. Pada hari ini umat Hindu memuja Hyang Pramesti Guru. Hyang Pramesti Guru adalah guru alam semesta. Guru seluruh makhluk hidup. Umat Hindu menghaturkan sesaji dan bersembahyang di tempat suci untuk memohon bimbingan dan tuntunan Hyang Widiwasa agar hidup ini selalu di jalan yang benar. 3. Hari Suci Galungan. Hari Suci Galungan jatuh setiap Rabu Kliwon Dungulan. Galungan adalah peringatan hari kemenangan Dharma atas Adharma. Dharma artinya kebaikan, sedangkan Adharma artinya kejahatan. Kata Galungan merupakan bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Hari Suci Galungan disebut juga Hari Pawedalan Jagat, yaitu pemujaan atas terciptanya jagat atau dunia. Hari Suci Galungan dirayakan dengan menghaturkan sesajen dan melaksanakan persembahyangan di tempat-tempat suci. 1 hari sebelum hari suci, Galungan disebut Penampahan Galungan. Pada hari Penampahan Galungan, umat Hindu mempersembahkan hewan. Hewan yang dipersembahkan dan digunakan untuk sarana persembahan. Pada hari Penampahan Galungan, umat Hindu juga membuat penjor. Penjor terbuat dari bambu yang berisi hiasan dari janur. Penjor dilengkapi dengan sarana berupa hasil kebun. Penjor dipasang di depan gapura rumah masing-masing. 1 hari setelah Galungan disebut Umanis Galungan. Pada hari tersebut umat Hindu saling mengunjungi. Tujuannya adalah untuk saling memaafkan. 4. Hari Suci Kuningan. Hari Suci Kuningan diperingati 10 hari setelah Galungan, yaitu pada hari Sabtu Kliwon Kuningan. Umat Hindu menghaturkan bakti kepada leluhurnya, mohon kesejahteraan, panjang umur, serta perlindungan. Hari Suci Kuningan dilaksanakan pada pagi hari. Perayaan Hari Suci Kuningan tidak boleh lewat tengah hari. Apabila perayaannya lewat dari tengah hari, dikatakan leluhur dan para dewa telah kembali ke surga. Ketiga, Hari Suci Agama Hindu di Nusantara. 1. Hari Suci Umat Hindu di Bali. Umat Hindu yang berada di Bali mempunyai hari suci yang beragam. Hari suci di Bali disebut Rerahinan. Rerahinan ada yang datang setiap 15 hari sekali, seperti Kajeng Kliwon. Ada juga yang datangnya setiap 35 hari, yaitu Rerahinan Buddha Kliwon, Tumpek, Buddha Cemeng, atau Buddha Wage, dan Anggara Kasih. Masing kelompok itu terdiri dari 6 hari raya atau suci diantaranya. 1. Buddha Kliwon terdiri 6 macam. Buddha Kliwon Sinta, Buddha Kliwon Gumbrek, Buddha Kliwon Dungulan, Buddha Kliwon Pahang, Buddha Kliwon Matal, Buddha Kliwon Ugu. 2. Hari raya atau suci Tumpek diantaranya. Tumpek Landep, Tumpek Wariga, Tumpek Kuningan, Tumpek Kerulut, Tumpek Uye, Tumpek Wayang. 3. Buddha Wage atau Buddha Cemeng terdiri dari Buddha Wage Warigadian, Buddha Wage Langkir, Buddha Wage Meraki, Buddha Wage Menail, Buddha Wage Klau, Buddha Wage Wukir. 4. Hari Raya Anggara Kasih terdiri dari Anggara Kasih Kulantir, Anggara Kasih Juluwangi, Anggara Kasih Medang Sia, Anggara Kasih Tambir, Anggara Kasih Perang Bakat, Anggara Kasih Dukut. Ketiga, Hari Suci Agama Hindu di Nusantara.
2. Hari suci agama Hindu di Jawa. Umat Hindu di Jawa, khususnya di wilayah Tengger, memiliki hari suci yang disebut pujan. Pujan artinya pemujaan, yajna, atau persembahan. Pelaksanaan pujan mengikuti sasi pada kalender Hindu di Tengger. Ada pujan Karo, pujan Kasada, dan pujan Kasanga. Pada hari suci pujan Kasada, umat Hindu mempersembahkan sesaji berupa hasil bumi dan ternak peliharaan. Sesaji ini disimpan dalam tempat yang bernama Ongkeng, kemudian dipersembahkan di kawah Gunung Bromo. Sesaji ini sebagai wujud syukur dan agar dijauhkan dari mara bahaya. 3. Hari suci umat Hindu etnis Toraja Barat. Umat Hindu etnis Toraja Barat merayakan Hari Suci Manuk Akpak. Hari Suci Manuk Akpak dirayakan 2 kali dalam 1 tahun. Dirayakan pada awal dan akhir musim kemarau. Perayaan Manuk Akpak pada awal kemarau disebut Randuk Alo. Randuk Alo dirayakan sekitar bulan November atau Desember. Perayaan Manuk Akpak pada akhir musim kemarau disebut Tapak Alo. Tapak Alo dirayakan pada bulan Mei atau Juni. Manuk Akpak dirayakan untuk memperingati kemenangan nenek layang tanduk. Diceritakan nenek layang tanduk berhasil mengalahkan Patambok. Nenek layang tanduk sebagai simbol Dharma, sedangkan Patambok sebagai simbol Adharma. Hari suci Manuk Akpak merupakan peringatan kemenangan Dharma atas Adharma. Umat Hindu etnis Toraja Barat pada hari suci ini mempersembahkan hewan kurban. Hewan kurban yang dipersembahkan berupa ayam. Ayam yang dipersembahkan dipilih warna bulu, warna sisik, dan tidak boleh cacat. Jumlah ayam disesuaikan dengan jumlah dewata, perwujudan Puang Matua yang dimohonkan hadir. Demikianlah contoh hari suci umat Hindu di Nusantara. Masih banyak hari suci yang ada di daerah lainnya. Tentunya ini merupakan warisan budaya yang adiluhung. Kewajiban kita untuk melestarikannya. Ketiga, tujuan perayaan Hari Suci Agama Hindu. Hari suci merupakan hari yang baik untuk melakukan persembahyangan. Pada hari ini diyakini Hyang Widiwasa turun ke dunia. Hyang Widiwasa menganugerahkan kesejahteraan dan kedamaian bagi umatnya. Untuk itu, hari suci harus dirayakan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud sikap bakti kepada Hyang Widiwasa. Perayaan hari suci mempunyai tujuan sebagai berikut. Untuk mengucapkan syukur kepada Hyang Widiwasa, mengagungkan kemahakuasaan Hyang Widiwasa, memohon kesucian jiwa agar terbebas dari sikap awidya atau kebodohan garis miring kegelapan pikiran, memohon kesucian diri dan alam semesta, untuk memohon keselamatan dan panjang umur. Sebagai ungkapan permohonan maaf secara lahir batin, untuk mendapatkan ketentraman lahir dan batin, menciptakan keharmonisan dengan sesama dan lingkungan. Keempat, cerita berkaitan dengan Hari Suci Agama Hindu. Lubdaka adalah seorang pemburu. Setiap hari ia selalu berburu ke hutan. Suatu hari ketika Lubdaka sedang berburu, ia tidak melihat binatang seekor pun. Tanpa putus asa Lubdaka terus berburu, hingga tak terasa masuk ke dalam hutan. Ketika hari sudah gelap, Lubdaka memutuskan untuk bermalam di hutan. Lubdaka takut dengan binatang buas. Oleh karena itu, ia memanjat pohon bila untuk tempatnya beristirahat. Lubdaka berusaha untuk tidak tidur. Jika ia tertidur di atas pohon, pasti ia akan jatuh dan dimakan binatang buas. Untuk mengusir rasa kantuknya, Lubdaka memetik daun bila. Satu persatu daun bila itu dijatuhkan ke telaga. Daun bila jatuh mengenai lingga yang berada di tengah telaga. Lubdaka tidak mengetahui bahwa malam itu adalah hari Siwaratri. Malam ketika Dewa Siwa sedang melaksanakan yoga. Ketika Lubdaka sedang memetik daun bila, ia teringat perbuatannya yang senang berburu. Lubdaka menyesali perbuatannya. Ia berjanji untuk berhenti berburu. Keesokan paginya, Lubdaka pulang ke rumah. Ia disambut oleh anak dan istrinya. Lubdaka berhenti menjadi pemburu dan beralih menjadi petani. Diceritakan lama-kelamaan Lubdaka jatuh sakit. Lubdaka pun meninggal dunia. Pasukan Cikrabala atau prajurit Dewa Yama kemudian datang. Mereka hendak membawa Lubdaka ke neraka. Di saat itulah Dewa Siwa datang mencegahnya. Dewa Siwa mengatakan bahwa Lubdaka pernah melaksanakan Brata Siwaratri.
Lubdaka terjaga semalam suntuk dan merenungi dosa-dosa yang pernah diperbuat. Lubdaka berhak memperoleh pengampunan. Akhirnya, roh Lubdaka dibawa menuju Siwaloka. Kelima, melaksanakan hari suci sesuai dengan daerah setempat. Perayaan hari suci Hindu berbeda-beda di setiap tempat. Perbedaannya dapat dilihat dari tempat pelaksanaannya, sarana yang digunakan, pakaian persembahyangan, pemimpin upacaranya, dan mantra atau doa yang diucapkan. Walaupun berbeda pelaksanaan, namun memiliki tujuan yang sama. Untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Hari suci tidak datang setiap hari, maka kita perlu mempersiapkan segala yang diperlukan. Hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan hari suci adalah sebagai berikut. 1. Membantu orang tua membuat sarana upacara. 2. Membantu orang tua membersihkan tempat suci dan lingkungannya. 3. Melaksanakan persembahyangan pada hari suci sesuai daerah masing-masing. 4. Melaksanakan berata sesuai dengan hari suci masing-masing. 5. Berkunjung ke keluarga dekat, teman, dan saudara untuk bermaaf-maafan. Sebagai kesimpulan, hari suci bagi umat Hindu bukanlah sekadar perayaan ritual, melainkan sarana penyucian diri, peningkatan bhakti, dan penguatan nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami maknanya, kita diajak untuk hidup lebih sadar, harmonis, dan berlandaskan ajaran agama. Semoga pembahasan dalam video ini memberikan pemahaman dan ketenangan batin dalam usaha mempelajari ajaran Hindu yang penuh makna. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa memberikan komentar untuk peningkatan kualitas pembahasan pada video berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.